Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Hari ini kembali kita masuk lagi ke hari Senin dan walaupun overall market masih cukup sideways, ya mungkin dalam time frame yang lebih kecil kita bisa lah ngelihat lumayan ada pergerakan naik turun, walaupun overall di time frame yang gede kita masih dalam fase sideways. Tapi ya hari ini pasti akan saya update lagi kira-kira apa yang sedang terjadi dan prediksinya seperti apa, serta nanti ada berita data terbaru juga yang pengen saya share untuk kalian semua. So kalian kalau misalnya tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Kita refresh dulu sebentar. Dan secara global hari ini market cap crypto itu udah ada di angka 2,06 triliun dolar atau turun sekitar 0,7%. Bitcoin sendiri di 44.983, turun 0,6%. Ethereum 3.285, turun 1,17%. Cardano koreksinya cukup dalam 6% ke 2,43 dolar. Binance di 400 dolar, turun 1,11%. 19 sorry. XRP naik 0,22% ke 1,08 dolar. Solana turun 12% ke 158,2 dolar. Polkadot hari ini lumayan 12% naiknya, jadi ngelawan arus naik ke 35,48 dolar. Dogecoin masih di 0,24, turun 0,5%, kemudian Terra di 36,93 dolar, kalau turun sekitar 6%. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk saja ke chartnya Bitcoin. Kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke guys, seperti yang teman-teman bisa lihat, seperti yang tadi saya katakan di awal video, overall kita sebenarnya masih dalam fase yang cukup sideways di sini. Walaupun ya berita baiknya seperti yang saya udah sebutin juga kemarin, semakin lama kita semakin dekat dengan area yang kita tunggu-tunggu, yaitu di area sekitar 42.000 dan 43.000. Karena di sini saya expectnya at least ada volatilitas lah di area itu, dan saya masih lebih prefer kayaknya banyak sekali pembeli yang menunggu di sekitaran area ini. Dan kalau misalnya teman-teman zoom in sedikit ke 4-hour chart, sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini pergerakan yang di sini, koreksi kita dari bulan Mei sampai bulan Juli ini, sebenarnya ini adalah versi besarnya, dan ini adalah versi mininya dari koreksi yang terjadi di Mei. Kemudian kalau lihat pergerakan 4-hour-nya seperti ini kan, coba teman-teman zoom in di 15-minute chart, dan teman-teman lihat pergerakan yang sekarang. Sebenarnya ya mirip-mirip saja pergerakannya, dan dengan kemiripan tersebut, psikologi market juga sekarang mirip-mirip guys. Jadi tadi saya sempat baca-baca sebentar, ada komentar dari YouTube sedikit saya baca, ada chat di grup Telegram grup kita, Telegram grup saya yang saya baca juga. Jadi vibes-nya sekarang itu mirip-mirip dengan yang terjadi di sini, di mana sekarang banyak sekali uncertainty, dalam artian ketidakpastian gitu ya. Banyak sekali orang galau, nggak tahu harus ngapain. Oh, ini bakal naik apa turun nih, bakal naik apa turun nih kok, kan? Ya kan? Ada juga yang kasih analisa, oh ini bakal ke 19.000 nih. Bull market sudah selesai. Tapi ada juga yang bilang masih ada kesempatan reversal naik ke atas gitu kan. Ada juga yang bilang ke 25.000. Jadi udah banyak sekali bermunculan asumsi-asumsi dan analisa-analisa dari orang-orang gitu ya. Dan saya tidak pernah menyalahkan analisa orang, karena namanya technical analisa itu tidak ada yang bisa disalahkan guys, gitu kan. Kalau analisa orang si A bilangnya ke 19.000, kalau mereka mempunyai alasannya, ya sudah, berarti menurut dia yakini akan ke 19.000. Kalau menurut si B ke 25.000, analisanya apa? Kalau ada analisanya, ada alasannya, ya sudah, selalu ada kemungkinan terjadi, gitu kan. Nah, yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman di sini adalah yang selalu youtuber kripto itu katakan, do your own research guys. Do your own research. Kenapa disebutkan selalu do your own research guys? Karena yang diinvestasikan ke kripto ini adalah uang kalian, bukan uang saya, bukan uang orang lain. Jadi kalian sendiri harus bertanggung jawab dengan keputusan investasi kalian. Kalian harus mengerti apa yang sedang kalian investasikan. Kalian harus sedikit banyak mengerti juga apa alasannya saya harus hold, apa alasannya saya harus cut loss gitu kan. Nah,
Jadi kalian jangan menelan mentah-mentah analisa dari orang, saran dari orang, lalu misalnya kalian lagi baru beli nih, lalu ada orang bilang, nah ini bakal ke 19.000 nih. Lalu kalian langsung percaya, lalu kalian langsung cut loss. Atau saya bilang, ini kita masih setengah jalan ke bull run. Lalu kalian buy, tanpa ada setup yang jelas, tanpa ada alasan yang jelas juga, ya kan? Nah, dalam artian gini, saya pengen kasih tahu ke teman-teman, untuk selalu do your own research, dan jangan percaya 100% kepada analisa orang lain termasuk saya. Karena namanya analisa itu bisa jadi salah, guys. Namanya kita analisa itu namanya probabilitas. Ada namanya probabilitas. Jadi probabilitas itu nggak bisa 100%. Analisa pasti ada probabilitasnya kita salah gitu. Jadi teman-teman harus punya plan sendiri, planning sendiri. Kalau terjadi skenario A, saya harus ngapain? Kalau terjadi skenario B, saya harus ngapain? Itu yang penting. Jangan teman-teman dibilangin orang, ini bakal bull trap nih, ini bakal reversal, ini bakal ke 19.000, ini bakal ke 25.000. Kalian percaya, langsung percaya gitu. Itu menurut saya bukanlah mindset yang baik lah ya, karena gimana ya, masing-masing orang itu money managementnya beda juga. Saya nggak tahu kalian ini seorang scalper kah, kalian ini long term investor kah, atau kalian swing trade kah, karena semua itu beda-beda nanti money managementnya, guys. Dan kalian masing-masing harus mempunyai planning sendiri. Saya membuat video YouTube ini hanya untuk bertujuan untuk menambahkan informasi ke kalian. Tambahan lah ide gitu, tambahan ide. Bukan untuk membuat keputusan investasi untuk kalian. Keputusan investasi tetap di tangan kalian. Saya hanya membantu memberikan informasi. Kalian percaya ya syukur, kalian tidak percaya ya juga nggak apa-apa gitu. Dan ada yang kalau kadang-kadang ada yang nggak setuju, kok ini kayaknya kok salah nih gitu kan. Harusnya gini. Kalau misalnya kalian mempunyai analisa yang jelas, alasan yang jelas, ya sudah fair aja gitu kan. Saya nggak bakal ngamuk gitu. Kalian punya analisa, kalian punya alasan sendiri, ya sudah, nggak ada yang salah dengan itu gitu. Dan perlu teman-teman tahu gitu ya, ketika koreksi-koreksi semacam ini terjadi nih, yang kayak gini-gini, kalau saya pribadi nih guys, ini kalau saya pribadi ya, saya masih berpegang teguh bahwa kita masih dalam setengah jalan bull run. Itu kalau saya. Kalau teman-teman tidak setuju ya nggak apa-apa gitu kan. Dan teman-teman juga tidak wajib percaya dengan saya, nggak wajib. Bisa jadi saya salah, benar. Bisa jadi saya salah kok. Kalau misalnya saya salah ya saya akui saya salah gitu kan. Tapi saya pribadi beropini, saya lebih prefer ke arah masih bullish dan kita masih dalam koreksi yang dalam. Nah, alasannya apa? Saya paparkan sekarang. Nah, alasannya pertama tadi kan kemarin kan udah saya bilang data on-chain-nya masih cukup bagus menurut saya. Kedua, soal MACD kemarin ada alasannya juga ya kan. Dan ketiga, kita sebelum-sebelumnya udah pernah lihat koreksi semacam ini juga terjadi. Dan perlu teman-teman ketahui, ketika hal-hal semacam ini terjadi, anggap saja yang ini. Ketika ini terjadi pun pasti ada orang yang muncul nih bilang bull run sudah selesai. Ketika baru masuk misalnya 40.000 nih, kan kita udah ngeroket cukup banyak nih dari 10.000 sampai ke 40.000. Nah, pasti ketika ini terjadi pasti udah ada yang mulai ini bull run-nya sudah selesai, atau kita bakal koreksi lebih dalam, atau pasti banyak yang asumsi gitu, pasti banyak narasi yang beda-beda. Ada yang bilang kita udah bakal reversal, ada yang bilang kita udah masih akan naik ke atas. Kemudian nyampe ke sini sama lagi, ketika terjadi koreksi besar seperti ini, pasti akan ada muncul lagi orang-orang yang bilang, wah ini bull trap nih, atau ini kita sudah akan masuk bear market, atau ada juga yang bilang kita masih akan reversal gitu. Jadi ketika hal-hal semacam ini terjadi, pasti akan banyak muncul asumsi yang membuat kita makin galau gitu. Orang-orang karena memang itu ya sifat dasar manusia ya, kalau ngelihat ada hal-hal semacam itu ya wajar aja kalau mereka takut gitu. Kalau misalnya kita turun lebih dalam ya kan, ada ketakutan seperti itu ya wajar gitu kan. Jadi pasti selalu ada yang bilang kita bakal turun lebih dalam atau kita bakal masuk bear market. Karena itu hal yang selalu terjadi ketika koreksi-koreksi ini terjadi, guys. Selalu ada saja orang yang ngomong seperti itu, pasti gitu. Jadi itu juga membuat saya masih yakin gitu bahwa kita masih setengah jalan di bull market. Tapi
tetap do your own research ya guys. Karena analisa saya ada kemungkinan juga salah gitu kan. Ya kalau saya salah ya nanti saya akui saya salah. Tapi untuk sementara saya belum terbukti salah gitu kan. Jadi saya belum belum waktunya untuk mengakui kekalahan gitu kan. Jadi saya masih prefer kita masih setengah jalan dari bull run ini, karena overall dari data on-chain dan lain-lain masih menunjukkan hal yang baik atau bullish gitu ya. Jadi itu aja pesan saya, ceramah saya hari ini guys, untuk do your own research lah ya, dan jangan menelan mentah-mentah analisa dari orang lain, karena uang yang diinvestasikan itu bukan uang orang lain, tapi uang kalian sendiri. Kalau kalian loss, nggak ada yang nyumbangin kalian uangnya kembali guys. Orang-orang yang analisa itu termasuk saya nggak mungkin nyumbangin loss kalian. Kalau kalian loss, saya sumbangin lagi balik nih. Nggak ada guys. Kalau loss ya lossnya kalian gitu. Kalau cuannya juga cuannya kalian, saya juga nggak minta cuannya dari kalian gitu kan. Jadi makanya itu juga semua keputusan investasi di kalian semua. Kalian juga harus punya planning. Jika skenario A yang terjadi saya harus gini, skenario B yang terjadi saya harus begini. Nah, jadi juga ya nggak perlu sampai overconfidence juga gitu dengan analisa kita masing-masing. Kalau misalnya ternyata kita salah, ya sudah, cut loss gitu, selesai gitu kan. Oke, jadi ya udah cukup lah ceramahnya. Dan kalau kita lihat di 1 hour chart guys, memang sekarang kita membentuk semacam ya bear flag lah ya. Tadi juga udah saya ingatin di Telegram group, apabila kita breakdown dari ini, kemungkinan kita akan koreksi lebih dalam. Dan apakah kita akan langsung menuju ke area yang kita sebut di sini? Ya bisa jadi, ya kan? Dan selama kita masih bermain di dua area ini, maka kita masih dalam fase sideways juga. Cuman ya memang saya expect ketika nyampe ke sini, apalagi kita kalau sudah break dari low di sini, saya expect akan ada kemungkinan untuk perlawanan dari para buyer. Jadi untuk sementara short termnya ya memang outlooknya tidak terlihat cukup baik, karena ini ada bear flag gitu ya. Dan sekarang kita lagi breakdown, kemungkinan kita akan koreksi lebih dalam. Dan saya sih berharapnya kita langsung menuju ke sini ya. Jadi kita nggak usah nunggu lama-lama lagi untuk melihat ada some action gitu ya. Karena bosen banget gitu guys, berhari-hari kita ngelihat market ya gini-gini aja gitu kan. Ketika kita di sini aja, kemungkinan udah cukup membosankan gitu ya. Walaupun pergerakannya masih kadang ada 10% gitu kan, ada yang belasan persen. Itu aja kadang kita udah merasa bosan gitu, karena berbulan-bulan kita di sini. Apalagi kalau kita lama-lama di cuman area 47 dan 43.000, bosan juga gitu kan. Jadi pengennya ya kalau mau turun-turun sekalian lah gitu ke area support selanjutnya, biar kita bisa ngeliat volatilitas lagi gitu, biar seru kan. Jadi ya itu outlook sementara. Selama kita masih berada di bear flag ini, kemungkinan kita akan koreksi lebih dalam. Dan saya ekspektasi kalau udah nyampe ke sekitaran area ini akan adanya perlawanan untuk buyer. Dan ada satu lagi data yang menurut saya cukup menarik hari ini. Lagi-lagi ini adalah data yang menarik ya, dan datanya cukup bullish. Dan guys, ini data yang selalu saya sharing ke kalian, itu bukan saya yang buat ya guys. Itu ada orang-orang yang buat, Glassnode yang buat, Will Clemente yang seorang analis juga buat. Jadi bukan dari saya cuma menyampaikan infonya. Gitu kan? Bukan dari saya analisanya ini. Jadi jangan dikatakan, wah abang kasihnya datanya yang bullish semua gitu kan. Ya emang datanya semua kayak gini guys. On-chain data semua masih menunjukkan seperti itu. Saya cuma nyampaikan infonya saja, gitu kan. Kalian mau percaya mau tidak ya terserah gitu kan. Saya cuma sampaikan ini datanya jelas tertera di Glassnode gitu. Nah, data hari ini adalah relative supply held by long-term holder and short-term holder tell us an interesting story about Bitcoin. Over 16.8% of Bitcoin supply was spent in the last 5 months and returned to profit at the recent 52.8k high. Long-term holders now own 79.5% of Bitcoin supply, equivalent to October 2020. Jadi long-term holder sekarang udah menggenggam hampir 80% supply Bitcoin. Dan ini sama tingginya dengan di bulan Oktober 2020, di mana kita lagi kenceng-kencengnya naik. Nah, jadi long-term holder itu masih meneruskan akumulasinya dan sekarang sudah hampir 80%.
total supply-nya dipegang oleh long term holder. Oke, dan ini angkanya sama tinggi dengan Oktober 2020. Jadi itu adalah sebuah berita yang cukup menyenangkan juga untuk didengar. This suggests that many coins changes hands during the recent consolidation in 29 to 40k range. It also indicates Bitcoin purchase in Q1 to Q2 2021 remain tightly held, with investor unshaken by a 50% plus drawdown. Jadi maksudnya gini, ketika kita ngelihat koreksi besar di antara 29 sampai 40 ribu itu, banyak sekali orang-orang yang baru masuk ke kripto itu menjual kriptonya, dan kriptonya diambil oleh para long term holder. Jadi ini yang dikatakan banyak sekali koin yang berpindah tangan dari orang-orang yang newbie menjual dan diserok oleh orang-orang yang long term holder gitu. Dan ini juga mengindikasikan orang-orang yang membeli di Q1 2021 dan Q2 2021 Q2 2021 itu tetap hold koinnya, walaupun kemarin kita ngelihat ada koreksi dalam yang sekitar 50% plus itu. Jadi ya, overall memang data on-chain masih menunjukkan hal yang bullish guys, tapi saya selalu pesan data on-chain ini tidak menunjukkan pergerakan short term ya guys. Kita jadikan ini sebagai panduan long termnya, atau mid lah, at leastnya mid term sampai long term, bukan untuk short term. Jadi kalau short term correction itu wajar saja terjadi. Jadi bukan berarti datanya kalau positif tiba-tiba hari ini kita juga naik. Ini bukan untuk short term guys, ini untuk mid term dan long term, ya kan? Jadi kalau kita misalnya tahu, oh indikasi long termnya kita bakalan bullish, ya sekarang kita cari setup untuk bullishnya dulu. Kita cari di price actionnya, cari indikasi lain lagi untuk memperkuat tesis kita, gitu kan? Nah itu yang harus teman-teman lakukan, gitu kan? Jadi jangan ketika kita ngelihat datanya bullish, data on-chain bullish, lalu kita buy gitu. Padahal price actionnya belum mendukung misalnya, atau belum Anda setup lebih lanjut misalnya, ya jangan di buy dulu guys. Karena kalau data on-chain itu untuk long term atau minimal mid term, bukan untuk short term. Short term kalau correction yang wajar saja gitu kan. Lagian kita correction di sini cuma berapa persen sih, ya kan? Kita sideways di sini. Jadi itu yang saya pesan lagi, sekali lagi guys, tolong do your own research ya. Jangan sampai teman-teman terpengaruh dengan omongan orang lain. Kalau misalnya teman-teman sudah punya analisa sendiri, jadikan ini sebagai tambahan informasi saja. Kalau saya pribadi, saya masih prefer ke arah bullish, karena hal-hal semacam ini yang sekarang terjadi, orang-orang komentar masuk ke 19.000 lagi, masuk ke 15.000 lagi, masuk ke 20.000 lagi, itu sudah terjadi berkali-kali di sini. Ketika koreksi besar terjadi, selalu terjadi hal-hal seperti itu. Ada orang yang mulai super bearish gitu. Wah, ini bakal masuk bear market, ini bakal masuk bear market, ini bakal masuk bear market, ya kan? Itu udah terjadi selalu di sini. Jangan kan di sini juga kemarin kan terjadi gitu. Apakah teman-teman udah lupa orang-orang yang bilang kita bakal ke 20.000? Sudah hampir 100% katanya kita bakal ke 20.000, ya kan? Tapi kenyataannya tidak terjadi. Jadi take away-nya apa guys? Take away-nya, jangan terlalu overconfidence dengan analisa kita. Kalau kita ternyata salah, sudah ada indikasi bahwa analisa kita salah, sudah akui, cut loss, selesai. Jangan dilawan gitu. Jangan misalnya kalian analisanya, anggap saja di sini nih, kalian analisa, oh ini kemungkinan besar hampir 100% bakal ke 20.000. Kalian sell, anggap saja. Naik lagi dikit. Ini cuma koreksi bentar. Pasti turun lagi nanti. Kalian sell lagi di sini, ditimpa. Naik lagi. Wah, ini udah resisten berat nih, bakal turun lagi pasti ini. Sell lagi di sini, dengan harapan turun ke 20.000. Itu kalian namanya menggali kubur sendiri dan siap-siap untuk liquid kalau kalian pakai leverage. Oke? Jadi ya itu pesan saya hari ini. Ya semoga mencerahkan kalian semua lah ya, bahwa namanya analisa itu ada probabilitasnya. Tidak boleh kalian percaya 100%. Dukun aja kadang bisa salah gitu ya, apalagi seorang analis teknikal. Oke?
Ya, itu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like dan share-nya, karena dikit lagi saya nyampe ke 10.000, ya bantu like, subscribe lah ya. Karena udah 9.900-an, mungkin malam ini udah nyampe ke 10.000. Mohon bantuan subscribe-nya juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.